Saya pernah mengikuti lomba di tingkat Jawa Barat. Nah, itu Galak jangan jadi minder sebenarnya. Iya. Awal-awal sih pasti jadi kawan juga pasti dianggapnya galak-galak, ternyata tidak seperti itu gitu kan. Halo sahabat MHC, kembali di Podcast Tren, podcastnya anak pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada perbincangan kali ini kita kedatangan tamu nih, Mas Dar. Mas Dar kan? Iya. Mas Dar, yaitu Mas Iskandar. Kan nama aslinya siapa ya? Untuk nama asli sebenarnya panjang sekali. Namun mungkin orang tua saya sangat menyukai saya. Jadi hanya sedikit saya diberi nama. Hanya Iskandar. Itu nama asli saya. Jadi nama kepanjangannya barusan kan bicara bahwasanya ada nama kepanjangannya dari Iskandar itu apa? Atau emang segitu-gitunya Iskandar? Segitu-gitunya. Segitu-gitunya. Berarti ini kasih sayang dari orang tua ya. Gitu. Namanya pendek biar mudah diingat. Ya. Dengar-dengar Mas Iskandar ini berasal dari desa santri katanya. Alhamdulillah. Desa santri. Desa santri. Raja desa. Iya, saya berasal asli orang Raja Desa. Jadi di sana memang disebut dengan kampung santri, kota santri karena memang banyak pesantren dan juga santri ininya ribuan juga. Oh. Jadi terlahir dari lingkungan pesantren ya di sananya. Ngomong-ngomong, tahu Kemana Ruh Huda ini dari siapa? Dulu sebenarnya itu saya sudah ditawari di Raja Desa, kan banyak sekali pesantren, ada Miftahul Huda dan yang lainnya. Tapi saya ingin ke daerah Ciamis, daerah ke kota Ciamis, melihat-lihat dari dulu pas survei itu sama Raka, kakak saya masuk ke sini melihat. Sebelumnya saya ke SMA 1 dulu, melihat survei langsung ke sini, dan alhamdulillah ternyata di sini juga ada temannya kakak saya, Mang Jaka. Dulu ada Mang Jaka, nah itu teman kakak saya, jadi lebih kenal. Alhamdulillah saya masuk ke Mana Ruh Huda, terus masuk juga di Man 2 Ciamis seperti itu. Jadi wasilahnya dari Mang Jaka ya. Ya, awalnya. Mang Jaka itu kenal sama kakaknya Iskandar. Iya. Berarti kakaknya Iskandar siapa? Kakak saya Ipah. Ipah. Di Stikes Muhammadiyah. Jadi kenalnya dari Stikes Muhammadiyah. Jadi kenal, oh ternyata ada Mang Jaka di sini. Jadi kenal lebih dekat lagi gitu. Oh, ya alhamdulillah sampai juga ke sini. Jadi sebelumnya sempat kepikir gak untuk melanjutkan di lembaga-lembaga yang lain, atau emang dari sana sudah bertujuan untuk ke Mana Ruh Huda? Sebenarnya saya juga dulu dari mulai SMP juga mau ke pesantren, tapi ada kendala yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya sekolah dulu di kampung. Nah, pas setelah MTS saya beringinan masuk ke pesantren, dan satu-satunya pesantren yang langsung saya survei itu Man Ruh Huda. Dan alhamdulillah saya senang dengan Man Ruh Huda, dengan melihat pas survei juga orang-orang yang baik dan juga keindahan, nyaman di tempatnya juga. Jadi saya tersentuh untuk bisa tinggal di pondok pesantren di sini gitu. Alhamdulillah bisa langsung mendapatkan sebuah hal yang baik di pesantren. Adapun di dalam pertama kali masuk ke pesantren itu mendapatkan kesulitan tidak untuk beradaptasi di pesantren? Kan barusan kan terlihat ya Kang Iskandar ini termotivasi dari dalam, atau ada alasan lagi termotivasi yang lain kok pengen mondok gitu? Sebenarnya kalau pengen mondok itu karena kan saya kampung santri ya, dari Raja Desa itu kan udah terkenal dengan santrinya. Jadi melihat rekan-rekan saya di kampung, mereka sudah pada berangkat ke pesantren. Saya juga mau nih ke pesantren, mau berangkat. Tapi saya mau kemana nih pesantrennya gitu kan. Mau saya sekolah mau di negeri, terus sekarang masuk juga 92. Dan alhamdulillah kenal dengan Man Ruh Huda.
alhamdulillah saya senang dengan Manarul Huda dan masuk juga. Tapi di pertama-tama di pesantren itu ada kesulitan karena kan saya pertama kali mondok Pertama kali. jadi berasa gimana, jauh dari orang tua itu kan adalah rasa sedihnya 2 minggu sebelum setelah itu kan awal-awal biasa kan ada sistem nangis lah biasa. Teman, Nangis juga. nangis juga. Astagfirullah. Alhamdulillah, mungkin kan dari kecil sampai MTS saya dirembur di kampung. Di kampung. Jadi gimana ya kalau emang jauh dari orang tuh sedih gitu. Sedih, Tapi ya? alhamdulillah setelah berlalu 2 minggu terus saya mengenali rekan-rekan di sini. Ternyata emang baik-baik. Alhamdulillah saya betah. Walaupun emang dalam kelas 1 itu sering pulang karena ada kendala-kendala, mungkin itu cobaan bagi saya. Tapi alhamdulillah dari mulai masuk kelas 2, kelas 3 alhamdulillah saya terus di sini gitu kan. Walaupun libur alhamdulillah saya selalu ada di sini gitu kan. Selama lamanya di sini di pondok. Oh iya, alhamdulillah. Itu apa selama di pesantren kan merasakan ya ketika kelas 1 terus ketika kelas 2 gitu kan. Yang mana pada akhirnya Kang Iskandar ini sebagai keamanan di Manarul Huda gitu kan. Apa yang Kang Iskandar rasakan ketika kelas 1, kelas 2 tentang keamanan di Pondok Pesantren Manarul Huda? Sebenarnya dulu kan emang dari MTS juga saya didikan tegas, didikan dari mulai MTS saya sudah bergabung di suatu organisasi dan di situ tempatnya tegas. Jadi kedisiplinan saya sudah terbentuk dari mulai SMP, dari mulai MTS itu sudah terbentuk. Jadi masuk ke pesantren melihat dari keamanan, oh ternyata keamanan kan wah lumayan tegas-tegas kan. Yeah. Namanya juga di pesantren pastilah kan sikap kedisiplinan lebih ditingkatkan karena emang untuk kepribadian diri sendiri saya juga. Dari kelas 1, kelas 2 keamanan wah luar biasa. Sampai-sampai ketika saya ditunjuk, dilantik menjadi keamanan itu sangat kurang meyakinkan. Karena saya juga kok saya yang seperti ini bisa jadi keamanan gitu kan. Padahal banyak sekali kan rekan saya gitu kan yang masih bisa lebih baik di kedisiplinan, lebih baik di yang lainnya gitu. Tapi alhamdulillah masuk ke keamanan saya lebih baik juga, lebih disiplin juga. Masuk di keamanan sebenarnya gampang-gampang sulit lah, gampang-gampang sulit. Gampangnya ada, sulitnya ada. Ada pasti kalau seperti begitu mah. Terus lagi ngomong-ngomong nih, apa selain Kang Iskandar itu terkenal apa orang disiplin, keamanan dan sebagai apa pengurus keamanan gitu kan. Kang Iskandar itu dengar-dengar dari luar suka jadi mubalik juga gitu kan. Bahkan sempat mengikuti beberapa perlombaan atau mengisi pengajian-pengajian ibu-ibu. Nah, itu awalnya dari mana dan seperti apa? Untuk apa proses di dalam perjalanan seperti menjadi mubalik gitu? Sebenarnya pas awal saya tertarik dengan dunia dakwah itu pas kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ditunjuk langsung oleh guru saya dari DTA, dulu kan ada DTA pas kelas 4 SD. Tunjuk untuk mengikuti kegiatan perlombaan gitu. Sebenarnya pas awal tuh tidak yakin karena kan saya juga kok saya ditunjuk, padahal saya juga belum bisa kan dari pidato. Tapi alhamdulillah dari mulai itu sejak itu saya terus berlatih dan juga diasah dari mulai MTS saya masuk ke organisasi, diasah sering berbicara di depan orang banyak. Alhamdulillah terus menerus terpakai oleh masyarakat dan juga alhamdulillah ketika ada acara-acara di masyarakat juga sudah terpakai. Alhamdulillah masuk sekarang di pesantren Manarul Huda lebih baik karena di sini juga ada pendidikan dakwahnya juga, ada khitobahan dan ada lainnya. Bahkan untuk tahun-tahun sekarang kan ada Jamiatul Khitobah. Kan Jamiatul Khitobah saya dimasukkan oleh Al-Ustadz Kamaluddin, dimasukkan terus sekarang bahkan saya juga ketuanya gitu kan, ketuanya Jamiatul Khitobah. Alhamdulillah ditunjuk sebagai pimpinan dari Jamiatul Khitobah seperti itu. Ya. Selama jadi mubalik ada yang sangat terkesan tidak ketika menjadi mubalik di suatu tempat gitu kan, sampai
mendapatkan sebuah pesan atau apa gitu kan dari para mustami. Alhamdulillah pernah dulu di Raja Desa juga di daerah Cihawar itu ada saya mengisi eh, berapa menit ya, itu lumayan lama, itu sangat luar biasa sekali dari mustaminya, sangat antusias mendengarkan ceramah dari saya. Dan alhamdulillah di akhir kegiatan itu banyak sekali orang tua kan, itu kan banyak ibu-ibu lah, ibu-ibu itu kan pengajian ibu-ibu yang nyamperin saya, dari mana. Ternyata saya asli juga kan, dari mana saya asli dari Serbu, dari Tanjung Sari gitu kan. Kirain dari jauh katanya gitu kan. Saya ambil sampel dari pesantren dari Ciamis, ternyata mereka tidak nyangka gitu kan, saya tuh berasal dari mana, ternyata berasal dari Raja Desa gitu. Ya, yang namanya mubalik itu biasanya suka lebih terkenal di luar ya, Iya. di yang jauh gitu kan. Karena mungkin punya ciri khas yang jarang didengar oleh para mustami gitu kan. Banyak yang jatuh ya. Ini bukan gempa ya para sahabat MHC gitu kan. Ada gerakan yang lain gitu kan. Aduh nih, jangan terlalu serius nih, kayak tegang-tegang terus gitu kan. Itu selama jadi mau balik, ada fans yang terbaik tidak? Yang fans yang sampai spesial gitu kan di mata Kang Iskandar? Sebenarnya kalau fans spesial itu tidak ada lah kalau spesial mah, tapi ketika setelah manggung atau setelah mengikuti kegiatan, alhamdulillah kan masuk ke sekolah misalnya dari Kemen 2, jadi banyak yang kenal gitu kan. Padahal saya juga kenal sama dia itu, tapi ada yang manggil siapa nih, siapa. Ternyata mungkin mereka melihat video saya mungkin gitu kan. Saya pernah mengikuti lomba di tingkat Jawa Barat dengan online. Ya. Alhamdulillah masuk ke 7 besar. Mungkin mereka mengenal saya di situ gitu kan. Saya juga gak kenal, kok mereka kenal ke saya mungkin. Tapi alhamdulillah berkat itu saya jadi dikenal oleh guru-guru, dikenal oleh masyarakat, dan juga dari rekan-rekan, dari adik-adik kelas juga mengenal. Padahal saya tidak pernah bertemu kan, kemarin online, sekolah online, jadi kurang mengenali. Tapi mereka alhamdulillah mengenali saya seperti. Jadi banyaklah yang Mang Iskandar gitu, jadi asal berasal banyak fan tapi jadi artis. Ya seperti artis lama, saya juga biasa-biasa aja gitu. Itu udah pasti orang-orang di luar itu beranggapan Kang Iskandar itu orang yang sangat luar biasa gitu kan. Walaupun Kang Iskandarnya pun merasa seperti biasa-biasa saja gitu kan. Di dalam selama dakwah atau sedang mengikuti perlombaan, kan saya dengar-dengar nih kalau lagi perlombaan di daerah Ciamis Utara gitu kan, mustaminya itu sampai angkat bangku gitu kan. Kayak lebih dari demo gitu kan untuk menguji mental juga. Itu bagaimana Kang Iskandar menghadapi mustami yang kayak begitu? Nah ya, pasti ketika perlombaan, apalagi di daerah sini lah, di Ciamis Utara kan itu terkenal dengan salapinya. Dan salapinya itu kan wah luar biasa. Ketika mustami itu santri, wah mendar gitu kan. Di mental saya itu benar-benar diuji. Ketika saya di depan, belum pun maju, wah luar biasa sorakannya, menurunkan mental. Tapi ketika itu saya bismillah, didorong oleh guru saya juga. Terus kamu bisa. Bismillah, maju ke depan. Ketika di depan, kita jangan fokus ke mereka. Kita fokus, anggap mereka hanya biasa-biasa saja. Mustami biasa. Jadi ketika kita berbicara, ketika perlombaan, itu anggap mereka biasa-biasa aja. Jangan terlalu difokuskan terhadap mereka. Tapi pasti itu mental pasti kena. Soalnya kan mereka tidak hanya fisik, tidak hanya suara, fisik juga mereka main gitu kan. Luar biasa kalau Salafi itu kan luar biasa. Jadi kena banget mentalnya. Tapi alhamdulillah dari itu jadi mental saya lebih kuat. Lebih yakin lagi bahwa balik itu akan lebih baik ketika kita nanti di masyarakat juga kan seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra, pasti itu mah sudah tidak dihiraukan. Memang banyaklah guru-guru saya juga pernah menceritakan seperti itu.
Terus lagi barusan kan katanya pas begitu mau naik ke podium, ke panggung, kan banyak mustami yang wah untuk menurunkan mental gitu ya. Itu ada doa khusus tidak? Barusan disinggung katanya bismillah doang, didorong sama guru. Iya. Ada doa khusus tidak? Sebenarnya ada doa khusus Ada. yang dari guru saya juga, dan alhamdulillah dari mulai saya mengikuti kegiatan dakwah itu ada yang selalu saya amalkan, alhamdulillah seperti itu. Boleh tahu tidak doa khususnya seperti apa? Silahkan, Ya, silakan. tapi jangan diucapkan, jangan ditulis ya, soalnya ini rahasia gitu kan, rahasia. Tapi silahkan kalau mau diamalkan, soalnya ini tips juga dari saya. Ketika kita ingin melaksanakan dakwah itu ada tipsnya. Pada setiap pembalik juga ada tipsnya. Ada. Tuh. Untuk doa yang saya baca ketika ingin berdakwah itu harus punya wudhu, itu syarat utama. Wudu ya. Wudhu ya, tips dari saya itu wudhu, harus punya wudhu pokoknya sebelum tampil. Terus yang kedua baca bismillah, basmalah, terus baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya fatawi alim bil kamil. Terus ada tambahan dari Al-Karam, itu ada Allahumma ij'al lisanana hudatan linnas ajmain, itu dibaca setelah sholat berjamaah. Jadi setiap sholat berjamaah setelahnya itu dibaca itu. Kalau saya seperti itu. Nah, seperti itu sahabat MHC. Untuk tips doanya mudah-mudahan bisa diamalkan ya, bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Tentang masalah dakwah nih Kang Iskandar ya. Kan yang namanya dakwah bil qaul dengan ucapan itu kan sudah biasa ya. Nah, tetapi kan Kang Iskandar pun di pesantren membuktikan dakwahnya itu dengan bil af'al, dengan tingkah laku, yang mana Kang Iskandar itu sebagai keamanan di pondok pesantren Manarul Huda. Yang Kang Iskandar rasakan, dakwah secara tingkah laku bil af'al itu lebih sulit atau lebih mudah? Sebenarnya kalau dakwah itu kan ada dua ya, bil qaul, bil af'al. Ketika kita bil qaul sudah disampaikan, nah kita juga harus melaksanakan bil af'alnya. Karena untuk anak-anak zaman sekarang tidak hanya bil qaul, karena mereka tidak akan mental kalau memang hanya bil qaul. Tapi ketika saya jadi keamanan dan juga saya suka berdakwah gitu, masuk bil af'al saya lebih tingkatkan. Karena ketika bil af'al dijalankan, mereka pun nurut, mereka pun masuk. Oh iya, Bang Iskandar juga melaksanakan, masa kita sebagai yang disuruhnya enggak gitu kan, mereka juga maluan. Tapi bil qaul penting, dan lebih penting juga bil af'alnya, karena bil af'al lebih mendalami, lebih menjadi jadi contoh, jadi teladan bagi yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau dakwah bil af'al itu harus melakukan dulu ya sebelum menyuruh orang lain gitu kan. Jadi lebih keteladanan. Bagaimana Kang Iskandar sebagai keamanan di pondok pesantren Manarul Huda menghadapi santri-santri yang kurang ajar kali ya? Itu bagaimana menghadapi santri yang kayak gitu? Sebenarnya dari awal mulai jadi keamanan itu pastilah santri kan ada yang pro, yang selalu mengikuti, selalu disiplin. Ada ya sebenarnya. Ada juga yang nyeleneh kan, itu udah biasa sebenarnya. Untuk tips dari saya itu, untuk ketika saya menjadi keamanan, itulah tadi bil af'al. Ketika bil af'al telah dijalankan, alhamdulillah mereka juga mengikuti dengan sendirinya, tidak harus disuruh terus, tinggal maju-maju misalnya, atau ke masjid. Jadi mereka juga udah mengerti ketika saya sudah menyuruh dan saya juga melaksanakan, mereka tidak terlalu sulit untuk diatur atau gimana gitu. Tapi pasti ada aja santri yang tidak taat aturan, dan juga misal telat masuk ke pesantren, telat ke masjid atau gimana, itu kan sudah biasa. Tapi saya tanggulangi, saya perbaiki dari mulai kemarin, dari mulai saat itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, santri udah lebih baik dari segi kedisiplinan dan juga yang lainnya, seperti itu. Oh, ya.
Di dalam keamanan pondok pesantren itu kan tidak hanya mengamankan santri atau tidak hanya menertibkan santri, tetapi menjaga 24 jam situasi dan kondisi di pondok pesantren Manarul Huda. Itu untuk penjagaan di malam hari seperti apa? Untuk di penjagaan di malam hari di Manarul Huda kan ada patrol malam, Ada gitu patrol kan. malam. Jadi saya juga dibantu oleh rekan-rekan dari santrinya juga, ada kegiatan patrol malam dijadwalkan. Jadi saya sebagai keamanan juga tidak full untuk mengamankan gitu kan. Tapi saya juga bertanggung jawab atas keamanan di pondok pesantren Manarul Huda gitu. Jadi setiap ada di sini pesantren pasti haruslah saya bertanggung jawab. Tapi ketika saya di luar pasti saya memberikan kepada rekan saya, rekan keamanan juga gitu, ataupun ke rekan pengurus yang lainnya seperti itu. Itu dalam penjagaan keamanan di malam hari pasti tidak hanya secara dohir ya. Tidak. Ini para sahabat MHC jangan berpikir penjagaan di pesantren itu secara dohir saja ya. Iya. Ada juga secara batin Nah, ya. saya juga sudah pasang bukan CCTV dohirnya juga kan. Ada gaib-gaibnya gitu kan. Kita juga harus percaya terhadap yang gaib itu kan, harus percaya. Jadi mudahlah gitu kan, kita juga, tapi jangan sampai kita salah masuk gitu kan, jangan sampai saya salah kemusyrik atau gimana. Tapi itu kan kita menggunakan hal gaib juga bagi yang bermanfaat gitu kan, untuk keamanan pondok pesantren Manarul Huda seperti itu. Selama jadi kepengurusan nih, jadi kepengurusan di pondok pesantren itu kan dakwah bil af'al ya. Jadi kita tuh harus memberi contoh dulu sebelum kita menyuruh orang lain. Bagi Kang Iskandar, filosofi keamanan itu seperti apa? Kalau filosofi dari saya sendiri sih sebenarnya bingung dulu pas masuk keamanan tuh, saya tuh harus seperti apa sih jadi keamanan tuh kan. Saya juga bertanya-tanya kepada purna-purna dari keamanan, terus kepada Rais Am dan yang lainnya. Ternyata keamanan itu bukan hanya yang selalu tegas, ternyata tidak seperti itu juga. Awalnya saya berpikiran, oh keamanan pasti tegas terus nih. Ternyata tidak, ada kalanya kita harus menjadi yang di bawah, mendorong untuk mereka dari bawah. Jadi tidak harus tegas terus. Tapi saya juga sering melaksanakan, melihat kondisi anak-anaknya juga, melihat kondisi santrinya juga. Jadi tidak harus tegas terus selamanya. Namun ketika mereka mulai tidak baik, tidak taat aturan, pasti saya disuruh bertindak lebih tegas lagi seperti itu. Minum dulu. Siap. Berarti udah berapa bulan nih jadi keamanan di pondok pesantren Manarul Huda? Sekitar 10 bulanan, karena kan sekarang bulan, ya. Hamin 2 bulan purna, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada penerusnya Penerusnya. untuk keamanan Manarul Huda gitu kan. Jadi sekarang susah dukanya sudah terasa di keamanan itu kan, jadi kepengurusan itu. Barangkali dari sekarang ada tipe-tipe keamanan selanjutnya nggak menurut Kang Iskandar yang nanti akan ditunjuk untuk melanjutkan jabatan keamanan di Manarul Huda. Jadi orang kayak gini nih harusnya yang cocok jadi keamanan di pondok pesantren Manarul Huda itu. Nah, seperti apa? Untuk yang sekarang, jadi kami juga sedang mencari sosok keamanan yang memang cocok untuk melanjutkan estafet dari keamanan kami. Untuk tipe-tipenya itu disiplin, terutama Orangnya disiplin. Ya? Itu pasti disiplin dari semua hal, jadi contoh. Karena ketika kita hanya menyuruh tetapi tidak melaksanakan, itu akan sulit sekali. Jadi untuk melaksanakan kita harus bisa jadi contoh.
Jadi ketika kita melaksanakan juga mereka melaksanakan, dan alhamdulillah itu sangat terbukti di periode kami gitu kan. Dan untuk yang lainnya itu tidak terlalu tegas, karena memang ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita harus di bawah, ramah, harus rendah diri, rendah hati gitu kan, rendah hati masuk ke mereka, masuk ke alam mereka, gimana sih sebenarnya mereka itu seperti apa, mau seperti apa. Jadi kita juga paham terhadap kondisi mereka seperti itu. Nah, itu sahabat MHC, bagi yang berminat untuk menjadi keamanan di Pondok Pesantren Manal Huda, berarti harus orang yang apa? Disiplin pertama ya. Terus orang yang bisa menjadi teladan, terus orang yang bisa fleksibel kali ya di kala saat serius-serius, di kala saat tegas-tegas, di saat kala santai-santai juga. Jadi gak perlu terlihat seperti orang galak juga ya. Bagus. Selama di Pondok Pesantren Manal Huda, kejadian apa yang sangat berkesan bagi seorang keamanan, yaitu Kang Iskandar, agar nanti kedepannya menjadi sebuah pembelajaran supaya tidak terjadi lagi? Sebenarnya pernah ada suatu kejadian, mungkin ini cobaan bagi kami sebagai pengurus juga, ketika ada masalah dari mulai pengurusnya dan juga yang lainnya, ataupun dari segi keamanan mungkin ada santri yang kurang atau yang gimana. Nah, untuk kedepannya saya itu mengharapkan kita sebagai keamanan itu harus bisa melihat nih sosok santri ini tuh seperti apa tingkah lakunya, harus hafal. Jadi ketika beliau atau seorang santri itu melakukan tindakan yang seperti apa, oh ternyata ada alasan yang lebih penting, ternyata mereka melakukan ini juga ada alasannya. Jadi kita tahu, jadi kita tidak langsung menegur mereka, oh kamu salah. Nah itu salah juga ketika kita tidak tahu asal usul mereka seperti apa, karena mereka melakukan seperti itu gitu. Jangan langsung menjudgment orang ya. Dia harus lihat dulu latar belakangnya. Kalau di keamanan kepolisian itu ada istilah motif kejahatannya itu apa gitu kan. Dan nanti pun itu akan mempertimbangkan terhadap hukum yang akan diberikan. Itu sangat bagus sekali. Keamanan di pesantren Manal Huda itu ada berapa orang sih? Untuk saat ini tahun periode kami, untuk di Putra ada 2 orang. 2 orang. Untuk di Putri itu ada 3 orang. Ada 3 saya orang. sebagai keamanan, alhamdulillah mereka juga sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin, walaupun mungkin, tapi untuk jadi keamanan itu pasti dari santri itu anggap kepada kawan tuh oh galak. Nah itu Galak, jangan jadi minder sebenarnya. Awal-awal sih pasti jadi kawan juga pasti dianggapnya galak, ternyata tidak seperti itu gitu kan. Kami juga dari keamanan ada kalanya kami masuk ke alam mereka, ada kalanya kami juga di bawah, jadi tidak galak. Tapi jadi keamanan itu pastilah banyak sekali yang kontranya, karena ketika kita menegakkan keadilan, menegakkan peraturan, itu pastilah ada yang pro, ada yang kontra. Lebih banyak sih yang kontra sebenarnya kalau jadi keamanan. Itu dengan jumlah laki-laki 3 orang, 2 orang, perempuan 3 orang cukup tidak untuk menjaga keamanan di Pondok Pesantren Manal Huda? Sebenarnya cukup sih kalau memang semuanya itu terus saling masukan, saling bekerja sama. Insya Allah itu akan jadi masuklah. Intinya pasti ketika ada suatu masalah tapi diselesaikan dengan secara bersama, itu pasti akan lebih mudah. Tapi kalau satu A, satu B, itu pasti akan sulit, karena ketika tidak satu tujuan, pastilah ada kalanya berbentrokan pendapat, itu pasti ada. Tapi diusahakan sebagai pimpinan dari keamanan itu juga harus bisa masuk ke daerah perempuannya, maksudnya jadi pendapat dari misalnya dari keamanan putri seperti ini, dari keamanan putra seperti ini, dan ada masukan yang lain. Nah kita harus menerima, harus bisa
terus menggali seperti apa sih yang lebih baiknya seperti itu. Seandainya kalau personilnya berkurang, yang tadinya 2 jadi 1 orang, yang tadinya 3 orang menjadi 1 orang, itu akan menurunkan kualitas keamanan atau tidak? Sebenarnya kalau dari awal kita sudah menerapkan lebih baik, sudah lebih baik, itu tidak akan menurunkan. Tapi kalau emang kita bergantung kepada 1 orang, dan 1 orang yang lebih penting itu tidak ada, pasti akan lebih lebih turun dari kedisiplinan, akan lebih turun. Tapi kalau emang tadinya dua-duanya itu sudah klub, sudah masuk dari awal kita baik, insya Allah tidak akan. Tapi kalau emang kita tidak satu tujuan nih, keamanan itu tidak satu tujuan, misalnya yang lebih dipentingkan 1 orang misalnya, itu pasti akan lebih, ketika 1 orang itu turun tidak ada, pasti akan berasa ada yang menghilang gitu kan. Jadi koordinasinya dulu harus lebih baik ya. Koordinasi. Karena sebanyak apapun kuantitas, kalau koordinasinya jelek, tetap tidak akan terorganisir dengan baik. Nah, begitu ya sahabat MHC. Ini bagi kalian yang suka melanggar, sebegitu bijaknya sebetulnya ya Sekbid pendidikan ini gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk membenci pendidikan ya sebenarnya. Keamanan. Astagfirullahaladzim, keamanan. Iya, keamanan. Dia tidak ada alasan untuk membenci keamanan ya, gitu kan. Karena apa sih alasan yang pas untuk membenci keamanan? Justru kalian bisa nyaman, tentram di pondok pesantren Manarul Huda itu karena ada keamanan. Seperti itu. Sangat besar sekali jasanya. Sekarang kan dua bulan lagi atau berapa bulan lagi lengser? Sekitar 2 bulanan. 2 bulan lagi. Bagi seorang Kang Iskandar, apa yang telah disiapkan selama 2 bulan lagi menjelang purna? Alhamdulillah kemarin kami dari pihak keamanan sudah berkoordinasi bersama pengurus yang lainnya, dan juga memaksimalkan kinerja kami, memaksimalkan program kami. Alhamdulillah dari mulai beberapa waktu ke belakang kedisiplinan santri lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Jadi kami ingin dari keamanan, kami turunnya dari kepengurusan keamanan, kedisiplinan itu muncul di santri Manarul Huda. Jadi ada keamanan yang lain untuk yang tahun depannya itu tinggal meneruskan, seperti itu yang diinginkan oleh kami. Udah ada nama-nama yang disimpan? Udah ada, alhamdulillah. Kami sudah menunjuk, udah memilih. Jadi nanti ketika pemilihan itu kami tinggal memajukan seperti itu. Nah, ini para sahabat MHC ya, persiapan. Nanti yang tertunjuk tanpa disadari, seandainya menolak, bagaimana? Tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Kami tunjuk emang sudah dari kualitas dan juga kuantitasnya. Sekali tunjuk harus siap. Begitu kali ya dari perbincangan kami. Mungkin sebelum penutupan ada yang akan disampaikan dari Kang Iskandar bagi sahabat-sahabat MHC. Ya, bagi sahabat MHC, tips dari saya ketika tadi kan mengobrolkan dari masalah dakwah itu kan, tips dari saya jangan lupa, jangan hanya dakwah bil af'al, tapi juga kita harus melaksanakan, jangan juga bil qaul ya, bil aqwal, tapi juga kita harus melaksanakan bil af'al, karena bil af'al lebih baik, lebih dicontoh oleh orang-orang seperti itu. Dan nanti untuk para calon pengurus tahun berikutnya, apalagi khusus terus untuk keamanan, saya titipkan keamanan Pondok Pesantren Manarul Huda lebih baik, lebih disiplin, santri Manarul Huda lebih taat kepada aturan, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Khususnya sahabat-sahabat MHC. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kita tutup saja atau mau minum dulu? Udah. Sudahlah ya.
Terima kasih mungkin ya.